Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Naufal, NIM T2018-3148. Di sini saya perwakilan kelompok dari kelompok 7 yang pembahasan mengenai strategi manajemen konflik di sekolah atau madrasah. Dalam makalah ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian strategi manajemen konflik. Yang kedua, strategi sendiri manajemen konflik pada madrasah atau sekolah. Yang ketiga, perencanaan strategi manajemen konflik. Yang keempat, pelaksanaan strategi manajemen konflik. Yang kelima, pengambilan keputusan strategi manajemen konflik. Dan yang terakhir, evaluasi strategi manajemen konflik. Di sini saya mempunyai 3 anggota. Yang pertama Miftahul Khair, yang kedua Muhammad Fahmi, yang ketiga saya sendiri atas nama Irfan Naufal. Langsung saja di sini saya akan membahas mengenai subbab pengambilan keputusan strategi manajemen konflik dan evaluasi manajemen konflik. Oke, bisa disimak untuk subbab yang saya bahas, yaitu pengambilan keputusan manajemen konflik sekolah atau madrasah. Pengambilan keputusan manajemen konflik ini dapat melibatkan bantuan dari diri sendiri, kerjasama dan memecahkan masalah, atau bisa dikatakan dengan atau tanpa bantuan pihak orang ketiga. Atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga, sehingga strategi dalam manajemen konflik ini harus bersikap tenang, mengambil keputusan dengan cara yang bijaksana dan objektif dan adil. Karena dalam strategi manajemen konflik ini, pengambilan keputusan itu adalah sangatlah penting. Kenapa seperti itu? Dalam suatu lembaga, saat terjadinya manajemen konflik atau ada konflik internal atau maupun eksternal di dalam lembaga tersebut, pengambilan keputusan itu sangatlah diwanti-wanti. Kenapa seperti itu? Karena pengambilan keputusan ini jika salah akan berakibat fatal dalam lembaga tersebut. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan, diagnosis, menyikapi suatu solusi, menyepakati suatu solusi, pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Yang pertama, pengenalan kesenjangan antara keadaan yang diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang jadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi. Yang kedua, diagnosis. Diagnosis ini merupakan langkah terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, di mana, kapan, di mana, mengapa, bagaimana berhasilnya atau tidaknya. Kemudian menyepakati suatu solusi. Kita sebagai atasan harus bisa menyepakati suatu solusi dari anggota. Itu entah solusinya kurang baik atau baik, nanti kita bisa disaring dan dimusyawarahkan bersama. Yang ketiga, kita melaksanakan mengenai pengenalan, diagnosis, menyepakati suatu solusi itu. Kemudian yang terakhir, evaluasi inilah sangatlah penting. Habis semua dikerjakan, semua dilakukan dengan sesuai tujuan, baru kita di akhir akan mengevaluasi apakah benar-benar langkah-langkah tersebut berjalan dengan lancar. Dan yang pembahasan yang terakhir, yaitu evaluasi strategi manajemen konflik. Nah, evaluasi ini begitu penting juga, urgent ya, dalam manajemen konflik, dalam strategi manajemen konflik ini. Karena evaluasi nanti kita bisa mengetahui seberapa besar hasil atau tolak ukur yang sudah kita kerjakan mulai awal sampai akhir. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, kompetisi cepat, kolaborasi ketika keduanya peduli untuk kompromi ketika tujuan dianggap penting, penghindaran isu tidak penting, penyesuaian ketika menemukan kekeliruan, negosiasi, pemecahan masalah secara integratif,
perencanaan ulang organisasi, kemudian yang terakhir perbaikan praktik organisasi ketika konflik berkaitan dengan praktik-praktik pendidikan atau di lembaga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.